Oke, balik lagi di channelnya Satria Gadget ya. Oke, sebelum nonton video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu biar saya semangat buat konten kedepannya. Oke, oh ya, kita bahas sekarang ini, kita review. Ini adalah unitnya Asus Zenfone 7 Pro ya. Ini susah banget nyari barangnya sumpah. Kemarin Asus Zenfone 6 Flip aja susah ya. Nyari Zenfone 7 Flip ini susahnya minta ampun ya. Karena ini saya ceritanya dapat TTN kemarin, kebetulan saya punya Huawei Mate 40 Pro karena bosen gak bisa pakai Play Store dan ya bisa sih bisa, cuman harus injek. Dan si Huawei Mate 40 Pro itu untuk kamera depan itu saya paling bukan gak suka aja ya kamera depannya. Kalau malam itu kayak cat air, apalagi pas rekam video. Kalau cahayanya kurang ya itu minusnya ya. Tapi untuk kamera belakang itu si Huawei Mate 40 Pro cakep bener dah. Nah, oke, kita lanjut ke topik utama ya. Kita bahas Asus Zenfone 7 Pro aja ya. Nah, jadi ceritanya itu begitu ya. Dan ini saya dapatnya unit, disebutnya unit only ya. Dikasihnya HP, charger, dan dusbook. Dusbooknya bukan original Zenfone 7 ternyata ya, kirain ori ya. Ya udahlah, karena saya penasaran aja gitu kan si Zenfone 7 Flip ini, karena barangnya susah jadi saya beraniin aja ambil gitu kan, ada yang tuker tambah. Cuman karena si Asus Zenfone 7 ini gak masuk Indo ya, jadi rata-rata sinyalnya itu rewrit ya. Tapi ini bisa di reset kok, aman, belum bea cukai ya. Nah, jadi kita bahas sekarang ini si Asusnya ya. Oke, kita bahas di bagian mana dulu nih? Di bagian layar aja dulu. Si Asus Zenfone 7 Pro ini untuk bagian layar dia udah dibekali panel AMOLED 90 Hz ya di sini. 90 Hz, 700 nit ya. Nah, ini enak ya kalau main game ini, serius. Dan ini udah support 5G. Dan ini dual SIM juga. Cuma SIM 2-nya enggak saya pasangnya. Dan untuk baterainya ini 5000 mAh, awet ya. Mana ya display? Nah, ini saya pakai 60 Hz ya. Kita rubah ya. 90 Hz ya. Nah, tadi kita bahas baterai dan layar. Bagian layar udah dibekali Corning Gorilla Glass 6 dan ini udah pakai aluminium frame ya. Ini berat ya, sumpah berat, ini berat banget. Nah, ini udah kameranya tentunya Motores ya. Oh ya, untuk chipsetnya sendiri dia dibekali dengan chipset Snapdragon 865. Tentunya ini buat main gaming masih enak loh ya di tahun 2024 ini. Terutama yang saya sudah tes itu ada Genshin Impact, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan lain-lain ya. Itu enak yang ngangkat meskipun nggak pakai cooler ya. Cuman si Asus ini gak resmi aja sih. Coba kalau resmi ya. Nah, oke, kita bahas di sektor prosesor ya. Dia tadi yang saya sebutin itu pakai chipset Snapdragon 865, udah 5G plus dan 7 nanometer ya. Dan untuk GPU-nya dia pakai GPU Adreno 650 ya. Nah, ini. Lanjut kita bahas ke bagian kamera. Nah, ini yang saya suka ya. Untuk kamera si Asus Zenfone 7 Flip ini dia dibekali kamera 64 megapiksel ya. Bukan lensa f1.8 ya. Untuk yang 64 megapiksel ini, dan untuk 8 megapiksel telefoto ya. Itu telefoto tuh buat potret kayak gitu ya. Ngeblur gitu, asik. Dan untuk lensa ultrawide ini 12 megapiksel, bukan lensa 2.2 ya. Nah, sini ya. Jadi lumayan bagus juga ya. Udah dibekali OIS juga. Kita tes sedikit ya.
Nah, ini lensa ultrawide nya. Ini lensa 3 kali zoom ya. Nah, bisa dilihat sini. Ini bagiannya. Nah, cakep kan? Ya. Ini saya di indoor ya, nggak di outdoor. Ini untuk lensa ultrawide-nya. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Nanti kita bahas untuk segi kamera di video sesi berikutnya ya. Warnanya dapat hampir sama natural ya. Nah, ini untuk zoom ya, 3 kali zoom ya. Bagus kan? Nanti kita bakal tes kamera untuk video dan lain-lain ya. Nah, untuk kamera depan ini tentunya bisa kita matiin dulu ya flashnya. Nah, untuk kamera depan ini bisa settingan. Nah, ini ya. Ada HD plus, FHD, FHD 60 fps dan 4K dan 60 fps, dan di sini bisa. Cuman kalau untuk apa namanya ini, stabilisasinya itu aktif di FHD 60 fps ya, di 4K dia gak aktif ya. Nah, ini ya. Ini 8K juga support ya. Nah, oke. Cakep kan? Nah, ini kita bisa lensa ultrawide juga ya tuh. Ya. Ultrawide dia ada FHD 60 fps dan 4K juga ada ya. 4K no ya. Bisa ultrawide juga 4K-nya. Kita balik ya. Nah. Ya, oke. Di sesi kamera ini banyak ya. Ini di sini ada modenya motion tracking. Jadi kayak yang bergerak-bergerak itu ya. Ini slow motion di sini sampai 4K 120 fps ya. Nah, 4K. Ini bisa pro video juga ya. Nah, tuh. Ini mode profesional ya, buat ada settingan ini ultrawide ya. Nah, ISO-nya bisa setting sini sampai mentok 3200 ya untuk ISO, dan untuk autofocus juga ini bisa ya. Foto. Nah, ini fokusnya ya. Nah, oke. Nah, di sini juga banyak ya ini. Nah, naik panorama, di sini ada naik, ada foto pro, video pro, dan foto pro itu komplit lah ya. Lumayan bagus untuk yang suka foto-foto ya. Lumayan bisa komplit ya. Nah, lanjut kita ke bagian charger ya. Di sini charger support 30 watt di sini ya. Kalau pengisiannya itu sekitar 1,5 jam lah ya, baru penuh ya. Nah, dia udah dual speaker juga ya di sini, atas bawah ya, speaker ini dan speaker bawah ya, dual. Nah, jujur ini saya pribadi pakai udah lumayan lama juga ya, kepake banget ini HP buat gaming, buat kamera ya. Jadi di tahun 2024 ini kalau misalkan ada yang mau beli masih sangat layak banget dan worth it banget ya. Oke, nanti kita bahas di sesi selanjutnya untuk tes game dan tes kamera, video dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.